Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Halo teman-teman, kenalin. Aku Elok Jauharatul Zakiyah. Dan di kesempatan kali ini, aku mau ngajak teman-teman berdiskusi tentang ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Kenapa seringkali kita mendengar, udah ikhlasin aja di setiap problematika hidup yang kita alami? Apa emang ikhlas works itu untuk jadi jalan kebahagiaan batin kita? Sebelum itu, mari kita deskripsikan apa itu ikhlas. Secara bahasa, ikhlas berasal dari kata khalasah yang bermakna murni, suci, bersih, serta tidak ternodai. Secara umum, kita memaknakan ikhlas sebagai ketulusan dalam memberikan pertolongan, kerelaan, serta penerimaan. Ketika kita dalam kondisi yang menekan, ikhlas seringkali digadang-gadang sebagai strategi yang ampuh untuk menghindarkan diri dari depresi, frustasi, serta kondisi negatif yang lain. Hal ini mengesankan bahwa ikhlas dipandang sebagai terapi yang efektif untuk menghindarkan seseorang dari kondisi yang tidak menyenangkan. Seseorang dapat terbebas dari segala beban yang dialami hanya dengan mengikhlaskan segala sesuatunya. Dari kalimat di samping, kita bisa melihat bahwa ikhlas ini berkaitan dengan persepsi. Artinya, bagaimana seseorang memandang situasi yang sedang dihadapi. Bagaimana sih cara ikhlas itu? Caranya adalah dengan membersihkan hati dari pengharapan terhadap manusia. Lalu kemudian melakukan segala sesuatunya hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal seorang hamba kecuali dilakukan dengan ikhlas dan hanya untuk mendapatkan ridhonya. Hal ini juga sejalan dengan Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya, dan tidak diperintahkan kepada kamu kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam agamanya. Mukhlishina lahuddin dalam tafsir Al-Qurtubi karya Syamsuddin Al-Qurtubi, ikhlas dimaknakan sebagai pekerjaan hati, di mana ia tidak mengharapkan hal yang lain dan hanya mengharapkan Allah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rina terhadap guru pondok pesantren Darul Hijrah Putri Martapura 2021, ditemukan bahwa ikhlas memiliki hubungan yang positif dengan profesionalitas guru tersebut. Artinya, semakin tinggi keikhlasan yang dimiliki oleh guru pondok pesantren tersebut, maka semakin tinggi pula profesional guru tersebut. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irman dengan kawan-kawannya pada tahun 2018. Ditemukan bahwa ikhlas memiliki hubungan yang positif dengan kebermaknaan hidup orang dengan HIV atau AIDS. Artinya, semakin tinggi keikhlasan orang dengan HIV atau AIDS, maka semakin tinggi pula kebermaknaan hidup orang tersebut. Dari penelitian-penelitian tersebut, kita dapat membuktikan bahwa ikhlas memiliki dampak yang positif bagi kita. So, tunggu apa lagi teman-teman? Yuk kita tata kembali hati kita agar bersih dari pengharapan terhadap manusia. Karena sakit yang paling disengaja adalah dengan berharap terhadap manusia. Mengikhlaskan memang bukan hal yang mudah, namun bukan berarti tidak bisa. Dengan mengharapkan segala sesuatunya untuk Allah, maka insya Allah semuanya akan mudah. Sekian dari saya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Idza wajadtum kalami shawaban fa innahu minallahi ta'ala wa idza wajadtum kalami khata'an fa innahu min nafsid damimah. Kafani hadza kalami wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.